Baik, selamat bertemu kembali pada serial pemrograman C++. Ini yang berikutnya adalah membahas tentang perulangan, ya, bagian perulangan. Apa itu perulangan? Ya, perulangan merupakan suatu proses atau manipulasi aliran program. Pengulangan bahasa Inggrisnya looping ya, sehingga program jadi efisien dan mudah dieksekusi untuk menampilkan output sesuai dengan keinginan dari programmer. Perulangan berfungsi untuk mengulangi beberapa pernyataan hingga kondisi bernilai benar. Berarti diulang-ulang sampai benar ya. Jenis proses pengulangan yang dapat diproses pada C adalah for, while, dan do while. Oke, kita akan lanjut jenis-jenis perulangan pada slide yang berikutnya. Slide yang ditampil di hadapan kalian sekarang adalah slide pengulangan untuk jenis for. Oke. Pengulangan for adalah suatu bentuk pengulangan yang digunakan untuk melakukan eksekusi pada suatu blok kode dalam jumlah tertentu ya yang sudah ditentukan. Formatnya for inisialisasi, lalu kondisi, lalu counter. Inisialisasi itu nilai awal, lalu kondisinya kondisi dari yang akan dikondisikan pada program, lalu counter itu penghitungan atau pencacahan, lalu penulisan dari blok kode atau ekspresi. Contoh codingnya kalian lihat di yang layar putih. Di situ untuk menjumlahkan atau mengulangi 5 buah kata yang atau tepatnya kalimat itu sahabat belajar C++ itu mudah. Kalian lihat di baris ke-11 for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus plus. Maksudnya i dimulai dari 0 ya. Lalu i kecil sampai dengan 5 berarti i sampai ke 4 ya. I-nya dari 0 lalu sampai 4 karena i kecil 5, lalu i plus plus maksudnya dia ditambahkan. I plus plus itu maksudnya ditambah 1. Oke, jadi mulai dari ke 0, 1, 2, 3, 4 itu akan menampil kalimat belajar C++ itu mudah seperti yang terdapat pada screenshot yang sebelah kanan. Itu hasil outputnya ya, gampang ya. Silahkan dicoba di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pengulangan yang berikutnya atau yang ketiga adalah pengulangan while. Apa itu pengulangan while? Kita baca sama-sama ya. Pengulangan while adalah proses pengulangan yang berfungsi untuk mengulangi eksekusi blok kode yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada suatu kondisi. Ya, formatnya adalah while kondisi, lalu kurung kurang buka, lakukan blok kode. Ya, harus dikondisikan dulu, lalu dilakukan blok kode. Maksudnya blok kode di sini codingannya apa ya? Nah, sekarang kita lihat di contoh codingan program. Ya, kalian lihat di halaman di baris ke-6 sampai ke 8 integer ABCD, berarti ABCD itu berupa bilangan bulat ya. A sama dengan 0 dan D sama dengan 0. Lalu kalian lihat dari halaman 14 masukkan jumlah maksimum pengulangan sin B, maksudnya berapa angka akan dimasukkan ke variabel B. Selama A lebih kecil dari B ya, masih otomatis maksimum jumlah pengulangan nggak mungkin 0 ya, karena A di baris ke-7 sama dengan 0 ya. Jadi nggak mungkin jumlah maksimum pengulangan sama dengan 0 ya. Jadi selama A sama dengan kecil B, A dengan 0, B misalnya 4 atau 5, ini kebetulan saya masukkan 5 angka ya yang di screenshotnya, maka akan tampilkan si out A. Kenapa nggak pakai tanda petik? Karena ini nomor ya, atau angka ya, atau bilangan jadi nggak. Lalu angka pertama nanti adalah 0 ya, karena A adalah 0. Lalu A plus sama dengan 2. Ini maksudnya adalah cacah atau counter sebanyak 2 bilangan atau 2 angka. Ya, jadi angkanya akan naik dari 0, 2, 4, dan seterusnya. Lalu kalian lihat dari baris ke-22, masukkan jumlah maksimum pengulangan. Itu C. C kita lihat, C itu belum ada diinikan ya, belum didefinisikan. Yang ada tuh D di baris ke-8, D sama dengan 0 ya. Selama C
Kita kembali ke baris 23. Selama C lebih kecil sama dengan D, ya, masukkan jumlah maksimum pengulangan. Nggak mungkin C ini adalah 0 ya. Nggak mungkin pengulangannya 0. Selama C lebih kecil dengan D, misalkan C adalah 10. Nanti kita inputkan 10 seperti yang saya inputkan di screenshot sebelah kanan. Yang warna hitam itu ya, 10. 10 selama 10 lebih kecil dari D, dari 0 di baris ke-8, maka C mulainya dari maaf, baris berikutnya 24, baris 24 tampilkan C. Otomatis C yang pertama ini berapa? Lalu C sama dengan C minus sama dengan 2. C itu akan menurun angkanya sebanyak 2 angka. Sekalian 10 berarti 10, 8, 6 sampai dengan 0 ya. Oke, kita lihat sama-sama di screenshotnya yang di sebelah kanan ya. Itu angka pertama, jumlah maksimumnya 5, lalu jumlah maksimum menurun itu adalah 10. Ascending menaik ya, menurut naik, descending terurut menurun. Ya, kira-kira gitu. Gampang ya, silakan kalian coba. Baiklah, pengulangan yang berikutnya, yang ketiga adalah pengulangan do while. Sama seperti pengulangan while, ya, itu pengulangan do while itu sama seperti pengulangan while. Bedanya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi di dalam kurung while. Jadi terbalik ya. Jadi kita akan melakukan blok kode, ya, akan melakukan codingan dulu, lalu kondisi. Oke, kita lihat format tulisannya. Do bla 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 itu adalah blok kode. Nah, itu codingan dituliskan di situ, lalu counter. Counter itu pencacah. Baik pencacah sebanyak 1 atau 2 angka. Lalu while diikuti dengan while dan kondisinya seperti apa. Oke ya, jadi kebalikan dari while ini. Itu kita akan lanjut ke contoh coding yang berikutnya. Oke, sekarang contoh coding dari pengulangan do while. Kita lihat sama-sama ya. Sini kita lihat mulai dari baris ke-12, do ya, seperti yang tadi kita baca sama-sama, dia melakukan aksi dulu. Do baris keberapa ya. Lalu x plus plus, maksudnya akan menampilkan baris ke x dulu, lalu x plus plus. Kalau x plus plus ini otomatis x tambah 1 ya. Sekarang kita lihat angka X itu dari, kita lihat di baris ke-6 itu mulai dari angka 0. Jadi otomatis nanti mulainya adalah tampilkan baris ke 0 dulu. Ya, baris ke strip tulis lalu angka berikutnya adalah 0. Oke, lalu kondisikan X lebih kecil sama dengan 5. Karena ada tanda sama dengan di sini berarti dari 0 sampai 5. Lalu setelah 0 sampai 5, baris ke-5 ya, nanti ada tulisannya pengulangan selesai. Seperti yang ada di screenshot yang di sebelah kanan yang warna hitam ya. Itu mulai dari baris ke-0 sampai dengan ke-5. Sekali lagi, X plus plus itu maksudnya X sama dengan ditambah 1 atau counter 1. Oke, mudah ya. Oke, kalian coba di editor masing-masing. Pengulangan yang ada pada slide ini adalah pengulangan yang berikutnya atau bagian yang keempat, yaitu pengulangan bersarang atau disebut juga dengan nested loop ya. Pengulangan bersarang merupakan suatu proses pengulangan dalam suatu bentuk perulangan lainnya dalam program. Jadi ada pengulangan dalam pengulangan lain. Oke. Sekarang untuk format penulisan pengulangan for, kalian lihat di situ for variabel 1 sampai dengan nilai awal. Lalu kondisi 1, lalu variabel 1 plus plus. Maksudnya di sini variabel 1 dimasukkan nilai sama dengan nilai awal ya. Nama variabel satunya, lalu kondisinya apa? Nanti lihat pada kode contoh program. Lalu variabel 1 plus plus, maksudnya di sini adalah penambahan dari counter itu. Plus plus ya. Plus plus di sini nggak mutlak hanya 1, bisa 2 atau bahkan 3 atau lebih ya, tergantung ini. Tergantung kondisinya. Sedangkan untuk format penulisan pengulangan while adalah while kondisi 1, ini kondisi 1 ya, lalu dimasukkan lagi while kondisi 2, lalu lakukan blok kode. Di sini dimasukkan codingannya. Ini berarti ada 2 pengulangan while ya.
Oke, kita lanjutkan ke contoh codingan. Oke, contoh coding ini adalah saya mencoba untuk melakukan contoh coding untuk pengulangan bersarang for ya. Sekali lagi pengulangan untuk yang bersarang for. Di sini saya inputkan pada baris ke-12 masukkan jumlah bintang. Itu berapa ya? Lalu cin bintang. Maksudnya nilai bintang itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama bintang. Ya, jumlah bintang gitu. For A sama dengan 1, selama A sama 1, A lebih kecil dari bintang, berarti A itu minimal 1 ya, karena misalnya bintangnya 1. Lalu A plus plus, berarti A ditambah 1. Lalu baris berikutnya for yang kedua, for B sama dengan bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lalu tampilkan si out itu tanda bintang ya. Ini pakai tanda ini strip karena bintang itu adalah satu salah merupakan bentuk karakter. Pada bagian kanan kita lihat saya inputkan di situ masukkan jumlah bintang 6. Begitu kita masukkan ke 6, kita nunggu sebentar otomatis akan muncul bintangnya mulai jumlah bintang 1 sampai yang ke-6 ya. Silakan kalian coba di editor masing-masing. Baiklah, di slide berikutnya di dalam suatu proses pengulangan ya hampir di semua bahasa pemrograman itu ada perintah break dan continue ya. Kalau di C++ ada perintah break dan continue. Break itu berhenti sejenak, continue untuk melanjutkan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Perintah break formatnya kalian bisa lihat di situ ya. Itu berupa gambar jadi kurang jelas. Mungkin saya bacakan saja. For inisialisasi, lalu kondisi, lalu update. Inisialisasi maksudnya nilai awal, lalu kondisinya apa, lalu update. Update itu inisialisasinya berubah ya nilainya. Lalu kodenya if kondisi untuk break, jika kondisi break maka dilakukan break ya. Tulis break dulu baru dilakukan codingan. Itu untuk for. Kalau untuk while kondisi selama kondisi ya. Lalu di dalamnya ada codingan if kondisi untuk break, jika kondisi memenuhi untuk break maka tulis break. Lalu tuliskan codingannya. Oke. Sekarang supaya lebih jelasnya saya akan kasih contoh untuk codingan perintah break tersebut. Pada contoh ini saya masukkan untuk perintah break untuk yang for ya, codingan ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat dulu di sini pada baris ketujuh ada integer dengan nama variabel b. Oke ya. Lalu masukkan jumlah maksimum pengulangan. Maksimum ya, berapa misalnya 1, 2, 3 sampai dengan berapa. Ya, sesuai keinginan Anda. Lalu baris 14 selama integer i sama dengan 0, i sama dengan b ya. Berarti selama i sama dengan 0 maka i sama dengan b ya, berarti i-nya b adalah 0. Lalu i plus i, sorry. I ditambah 1, berarti b tambah 1 ya. Berarti mulai dari 0 nanti yang pertama tampil sampai dengan keberapa. Oke, kita lihat kondisinya. Jika i sama dengan 15, maka dia break di halaman ke-16, di baris ke-16 sama dengan break. Maksudnya apa ini? Di baris ke-15 jika i ketemu dengan angka 15 dia berhenti sementara. Oke. Lalu tampilkan d dan koma i ya. Maksudnya tampilkan di sini printf ya yang di halaman 14 printf persen d koma i, maksudnya mulai dari angka 0 sampai dengan angka yang ditentukan nanti yaitu sampai dengan angka 14. Kenapa angka 14 nggak 15? Karena mulainya dari 0. Begitu ketemu dia ya, karena mulai dari angka 0, begitu dia ketemu angka 15, dia akan berhenti. Bukan berhenti di angka 15, tapi berhenti di angka 14 ya. Meskipun i kecil sama dengan b. Oke, seperti yang terlihat pada screenshot yang di sebelah kanan yang berwarna hitam. Gampang ya, kalian coba di editor masing-masing.
Di slide ini kita lihat ada suatu perintah namanya perintah continue yang sambungan yang tadi ya setelah perintah break, yaitu suatu perintah yang digunakan untuk melewati atau skip ya satu perulangan dan melompat ke perulangan yang berikutnya. Maksudnya kayak gitu ya. Lalu format tulisannya kita lihat di sini. While kondisi adalah if kondisi untuk continue maka klik continue. Kalau tadi break maka klik break, ketik break lalu tulisan coding. Lalu pengulangan yang di bawahnya untuk for ya. For inisiasi ini kondisi dengan update. Jika kondisi untuk continue ya ketik continue lalu tuliskan codingannya. Oke, supaya nggak bingung saya kasih contohnya. Dan ini adalah contoh codingan untuk perintah continue. Kita sama-sama bahas ya, kita sama-sama lihat. Kalian lihat dulu dari mulai baris ke-6 ya. Integer A itu variabel A dimasukkan dengan angka 10 ya. Lalu baris ke-12 do. Jika A sama dengan 15, tadi dimulai dari 10 ya. Maka A sama dengan baris ke-15 ya. A sama dengan A plus 1. Itu maksudnya dari mulai 10 ditambah jadi A berikutnya adalah 11 ya. Lalu ketik continue. Itu perintah continue ya. Lalu si out maksudnya tampilkan nilai A adalah ya berarti dari 11 sampai dengan ke 14 ya. Kayak gitu. 11 sampai dengan ke 14. Oke, kembali lagi. Lalu A sama dengan A plus 1. Jadi otomatis begitu ketemu mana ya? Begitu ketemu angka 15 dia akan berhenti dulu sejenak. Maaf, dia akan melompat angka 15 dari maksudnya begitu setelah 14 dia akan melewati angka 15. Berarti berikutnya adalah 16 karena A sama dengan A plus 1 di baris ke-19. Ya. Sampai dengan A kecil 20. Jadi otomatis angka paling terakhir adalah 19. Seperti yang kalian lihat di screenshot yang di kanan. Dari mulai 10, 11 sampai dengan 14. Lalu begitu ketemu angka 15, dia akan lompat ya. Akan lompat satu angka ke angka 16 sampai dengan angka 19. Kenapa 19? Karena lebih kecil dari 20. Ya. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Baiklah, seperti biasa untuk setiap video pada setiap bagian tolong ya di-subscribe sama kalian para calon-calon programmer hebat nih ya biar makin semangat ngodingnya saya dengan kalian. Oke ya, subscribe kalian sangat berarti nih buat saya. Oke, sampai bertemu di bagian selanjutnya yaitu bagian ke-9 kalau yang berjudul fungsi dan prosedur. Oke, terima kasih subscribe-nya.